Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nailul Fauzia. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahap 1 LPTK UIN Wali Songo, Semarang. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK NU Ma'arif 2 Kudus. Saya akan membuat video PPL modul ajar 2. Ingin tahu kelanjutannya? Tonton terus video saya.
baca bersama-sama. Ibu dulu yang baca, baru kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusakhir khaddaka linnas. Linnas
duniawi sehingga melalaikan akhirat. Yang kedua adalah menimbulkan sifat iri, sifat dengki, dan sifat pamer. Selanjutnya adalah dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Karena tadinya hartanya banyak, tapi dia di situ digunakan untuk foya-foya, akhirnya kan dia habis juga. Dan di situ bisa menimbulkan frustasi. Selanjutnya adalah dampak negatif sikap riya dan sum'ah, yaitu satu, muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Yang kedua adalah menyesal apabila amalnya tidak diperlihatkan orang lain. Kok menyesal kenapa? Karena dia beranggapan sia-sia, jadinya dia tidak mendapatkan ujian. Yang selanjutnya adalah menambah dosa. Kenapa menambah dosa? Karena dia melakukan amal madmumah dan kehilangan pahala. Kenapa kok bisa hilang pahalanya? Kan dia berbuat baik. Nah, di sini perlu kita pahami, berbuat baik tapi tidak ikhlas karena Allah, karena ingin mendapatkan ujian. Jadi perbuatan yang dilakukan itu nanti sia-sia, bukan yang mendapatkan pahala, kalau dia itu mendapatkan dosa karena dilakukan ibadahnya tidak ikhlas karena Allah. Paham? Selanjutnya adalah dampak negatif sikap takabur. Satu, yaitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Kenapa dijauhi oleh masyarakat? Kita ketahui sendiri, takabur itu kan sombong. Masa iya masyarakat suka melihat orang yang sombong? Kan tidak. Masyarakat lebih suka terhadap orang yang rendah hati. Selanjutnya yaitu nanti di akhirat akan mendapatkan siksa. Selanjutnya dampak negatif sikap hasad. Satu, yaitu menentang takdir Allah. Yang kedua, hati menjadi susah. Kenapa susah? Karena dia suka iri, tidak suka melihat temannya bahagia. Melihat ada temannya yang sukses, hatinya gelisah. Kok dia sukses sih? Saya akan jadi iri. Saya juga pengen sukses. Pokoknya kalau temannya bahagia, dia tidak suka. Selanjutnya, tidak mau berdoa kepada Allah.
Selanjutnya, menyadari bahwa kita adalah hamba Allah. Jadi ya kalau melakukan ibadah ya harus kita tujukan ke Allah, bukan ke siapapun, tapi hanya ke Allah. Selanjutnya adalah memperbanyak rasa bersyukur kita kepada Allah. Selanjutnya, bagaimana cara menghindari sikap takabur atau sombong? 1. Kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, karena kehidupan yang abadi atau kekal adalah kehidupan di akhirat. Yang kedua, berusaha selalu menghargai orang lain. Jadi tidak sedikit-sedikit merendahkan orang lain, jangan. Kemudian bersikaplah rendah hati. Selanjutnya adalah ikhlas dalam melakukan ibadah. Ikhlasnya karena siapa tadi? Karena Allah. Yang terakhir adalah bagaimana cara menghindari sikap hasad. 1. Yaitu meyakini keadilan Allah. Reza, meyakini keadilan apa, Zah? Meyakini keadilan Allah. Yakin saja Allah itu maha adil. Misalkan hari ini kalian tidak bahagia, misalkan mungkin besok akan bahagia. Yakin kalau Allah itu maha adil. Itu saja. Selanjutnya adalah memperbanyak rasa syukur. Kenapa kita harus memperbanyak rasa syukur? Karena barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah nikmat. Tapi barang siapa yang kufur akan nikmatku, sesungguhnya adabku sangat pedih. Maka dari itu kita harus pandai-pandai
waktu berdiskusi menjelaskan video tersebut dalam waktu 15 menit. Silakan keluarkan buku tulis kalian. Baik, sudah selesai belum diskusinya? Alhamdulillah. Baik, untuk dalam pembelajaran ini, Ibu masih menerapkan metode yang sama dengan minggu kemarin, yaitu Ibu hari ini akan menerapkan metode The Learning Cell, yaitu peserta didik berpasang pasangan. Nah, masih ingat kan bagaimana caranya kemarin? Masih? Bagus. Itu langkah-langkahnya. Yang pertama, silakan kalian baca materi terlebih dahulu. Materi tentang satu, yaitu dampak negatif alat maritima berfoya-foya, riak, sum'ah, takabur, dan kasar. Yang kedua, bacalah materi tentang bagaimana cara menghindari alat maknumah, riak, takabur, sum'ah, dan kasar. Silakan dibaca dulu materinya. Kemudian di dalam membaca materi tersebut, nanti kalian sekaligus membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut nanti kalian bacakan kepada kelompok kalian masing-masing. Setelah sudah dibacakan pertanyaannya, kemudian sudah dijawab, nanti gantian. Ada kalanya tadi yang memberi pertanyaan, ada kalanya yang menjawab. Seperti itu ya. Silakan dibaca dulu materinya.
Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, coba Ibu ingin di antara kalian ada yang menyimpulkan materi pada hari ini. Coba Nadine, silakan simpulkan materi pada hari ini. Kesimpulan materi hari ini adalah untuk mengendalikan negatif foya-foya, kita harus pintar mengatur keuangan biar tidak menyesal kemudian hari. Kemudian agar amal ibadah kita diterima sama Allah, maka kita harus ikhlas melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pintar sekali Nadine. Berarti di sini kita itu boleh nggak sih hidup berfoya-foya?
dapat nilai yang bagus. Nah, baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu.